Hai bro, dikutip dari akun Middle Eastern Affair bahwa Yaman mengisyaratkan akan menutup Selat Bab al-Mandab untuk kapal-kapal Turki yang mendukung Israel. Turki akan dilarang menyeberangi Laut Merah dengan semua kapalnya. Berikut ulasannya. Dalam perkembangan terbaru di kawasan Timur Tengah yang kembali tidak dingin, kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran mengancam akan menutup Selat Bab al-Mandab bagi kapal-kapal asar Turki. Langkah ini merupakan respon atas dugaan keterlibatan Turki dalam mendukung Israel secara diam-diam. Meskipun secara teoretik kerap tampil sebagai pembela Palestina di forum internasional, pernyataan ini diungkapkan langsung oleh pemimpin Ansarullah Abdul Malik al-Houthi yang menuduh adanya negara besar di dunia Islam yang bersikap munafik menyuarakan dukungan untuk Palestina di media, namun di belakang layar justru menyuplai kebutuhan logistik dan barang ke Israel. Seperti yang kita ketahui, Bab al-Mandab adalah jalur laut yang sangat vital, menghubungkan Laut Merah ke Teluk Aden dan menjadi salah satu titik strategis dalam arus perdagangan global, termasuk rute pengiriman minyak dari Timur Tengah ke Eropa dan Amerika. Penutupan selat ini terhadap kapal Turki akan berdampak besar tidak hanya pada ekonomi Turki saja, namun juga pada rantai pasok global, terlebih dengan latar belakang konflik Laut Merah yang sudah memanas sejak Houthi memulai kampanye gangguan terhadap kapal-kapal yang dicurigai memiliki hubungan dengan Israel sejak akhir 2023 lalu. Menurut laporan dari media seperti Al-Mayadin dan Press TV, Houthi mengklaim bahwa mereka memiliki intelijen yang membuktikan bahwa Turki diam-diam meningkatkan volume perdagangan dengan Israel, terutama sejak pelabuhan Eilat kehilangan banyak lalu lintas akibat blokade yang dilakukan oleh Houthi terhadap kapal-kapal berbendera atau terafiliasi dengan Israel. Hal ini memicu kecaman dari Houthi yang melihat hal tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina. Bahkan dalam pidato resminya, Abdul Malik al-Houthi menyebut negara tersebut yang tak lain secara tersirat mengarah pada Turki sebagai pihak yang menjual narasi perjuangan demi kepentingan ekonomi. Sikap Turki sendiri terhadap Israel memang penuh dinamika. Meski kerap mengecam kebijakan Israel di Gaza, Ankara tetap menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi aktif dengan Tel Aviv. Bahkan berdasarkan laporan dari The Times of Israel, volume perdagangan antara kedua negara mencapai lebih dari 8 miliar pada 2022 dan terus meningkatkan meskipun terjadi perang di Gaza. Hal ini menunjukkan adanya dualisme sikap yang memicu kontroversi terutama di kalangan kelompok perlawanan serta Houthi dan pendukung gerakan perlawanan Palestina lainnya. Ancaman penutupan Bab al-Mandab ini juga menunjukkan bahwa Houthi telah naik level dalam perannya di konflik regional. Tidak hanya memusuhi Israel, kini mereka secara terbuka mengancam negara anggota NATO seperti Turki, yang selama ini dikenal memainkan peran ganda dalam isu Palestina-Israel. Langkah ini dinilai oleh analis dari Middle East sebagai bentuk unjuk kekuatan Houthi yang kini merasa memiliki legitimasi dan kapabilitas untuk mengontrol jalur laut strategis. Apalagi setelah serangkaian serangan drone dan rudal mereka sukses menghantam kapal-kapal berbendera asing yang beberapa bulan terakhir. Dampaknya terhadap geopolitik kawasan juga sangat signifikan. Jika benar Turki dilarang melewati Bab al-Mandab, maka kapal-kapalnya harus mencari rute lain yang lebih jauh dan mahal, misalnya melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Ini bukan hanya akan meningkatkan ongkos logistik, namun juga bisa memicu ketegangan antara Ankara dan Teheran. Mengingat Houthi merupakan proksi utama Iran di Yaman, Iran sendiri selama ini membela Houthi dan menganggap blokade terhadap kapal-kapal Israel sebagai langkah strategis perlawanan. Sementara itu,
komunitas negara-negara barat terutama Eropa dan Amerika Serikat masih memantau situasi ini dengan sangat hati-hati. Banyak analis seperti yang dikutip oleh Al Jazeera dan Reuters menyebut bahwa ketegangan ini bisa memicu konflik militer terbuka jika Turki memutuskan untuk mengerahkan kekuatan militernya demi memastikan kebebasan navigasi. Apalagi mengingat Turki memiliki armada laut yang cukup kuat dan pangkalan militer di wilayah Laut Merah bagian utara melalui kerjasama dengan Sudan sebelumnya. Jadi, ancaman dari Houthi terhadap Turki adalah simbol dari bagaimana konflik Israel Palestina kini telah berekspansi menjadi krisis maritim internasional. Retorika solidaritas terhadap Palestina kini bukan hanya diuji melalui kata-kata, namun melalui tindakan nyata. Apa yang kamu lakukan? Jangan cuma omon-omon doang. Tak ada bukti dalam pelaksanaannya, begitu kira-kira. Namun, melalui tindakan nyata, negara-negara seperti Turki yang selama ini berjalan di dua kaki, kini mulai menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok perlawanan yang tidak lagi segan menunjukkan kekuatan mereka. Bab Al-Mandab bukan sekedar selat sempit, tapi telah menjadi panggung utama dari perang narasi pengaruh dan kepentingan strategis di Timur Tengah. Jadi, jika Anda menentukan diri berwarna putih, maka Anda akan berkumpul dengan yang berwarna putih. Tapi jika Anda menentukan diri berwarna hitam, maka Anda akan berkumpul dengan yang berwarna hitam. Namun, jika Anda mengumumkan diri bahwa Anda berwarna hitam dan putih, maka kemungkinan Anda akan mendapatkan keuntungan dari hitam dan putih atau Anda akan dibenci oleh keduanya. Itulah yang sedang terjadi pada negeri di sana yang dikatakan sebagai hipokrit oleh Yaman. Bagaimana kira-kira? Ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi? Silahkan langsung di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.